Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau OOP pada C++. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Alfaton Angel Kainansyah dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan NIM 3 digit terakhir 053. Oke, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek beserta atribut dan methods. Atribut dan metode pada dasarnya adalah variables dan functions yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class members. Dan OP kita jadikan analogi sederhana. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek ini punya data atau disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Yang pertama terdapat kelas, yakni bisa kita bayangkan seperti cetakan kue. Yang kedua terdapat objek, seperti kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Nah, dari semua kue dari satu cetakan atau kelas punya bentuk yang sama, tapi isi atau toppingnya atribut bisa berbeda. Lalu kita dapat memahami OP. OP adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau reusability. Jadi terdapat kelas atau blueprint untuk definisi umum objek. Kemudian terdapat contohnya objek 1, contohnya mobil Asep. Kemudian objek 2 mobil Budi, kemudian objek ketiga contohnya mobil Ilham. Dari satu kelas mobil kita bisa membuat banyak objek mobil yang berbeda. Nah, kita lalu dapat membuat kelas. Untuk membuat kelas, gunakan kata kunci kelas. Di sini dapat contoh pengkodingannya, yakni kelas, my class, kurwal buka, publik, int my string my string, dan kurwal tutup. Nah, di sini terdapat keterangan pada baris pertama yaitu untuk kelas. Kemudian yang pada baris kedua terdapat keterangan access specifier, kemudian yang barisan ketiga terdapat keterangan atribut atau int variable, kemudian yang barisan keempat terdapat keterangan atribut atau string variable. Nah, perlu dijelaskan bahwa kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas bernama myClass. Kemudian, kata kunci publik adalah penentu akses yang menentukan bahwa anggota kelas dapat diakses dari luar kelas. Kemudian, variabel yang dideklarasikan di dalam kelas disebut atribut. Dan yang terakhir, akhir definisi kelas dengan titik koma. Nah, kemudian kita dapat membuat objek. Dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass. Jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. myClass seperti pengodingan pada gambar di sini, myClass atau myObject ini untuk create an object of myClass. Kemudian myObject mynum sama dengan 15, dan myObject mystring sama dengan someText. Nah, untuk membuat objek myClass, kita tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas, nama enum dan mystring, gunakan sintaks titik pada objek. Nah, kemudian terdapat beberapa objek. Kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Yang pertama di sini dapat myClass objek mynum sama dengan 10, myClass objek 2, objek 1. Di sini tadi terdapat mynum sama dengan 10, kemudian objek 2 mynum sama dengan 20. Nah, objek 1 nilai mynum adalah 10, objek 2 nilai mynum adalah 20, dan objek 3 nilai mynum adalah 30. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap objek memiliki salinan atributnya sendiri, memungkinkan nilai yang berbeda untuk setiap objek. Kemudian terdapat kelas methods. Metode atau methods adalah fungsi atau function yang dimiliki kelas. Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk dalam satu kelas. Pertama, definisi kelas dalam. Fungsi didefinisikan langsung di dalam deklarasi kelas. Dan kelas myClass kurung buka public void method kurung buka kurung tutup kurung buka quote kurung tutup. Nah, di sini terdapat contoh codingan dari definisi kelas dalam. Dan kemudian di sini terdapat definisi kelas luar. Ini fungsi dideklarasikan di dalam kelas.
tapi didefinisikan di luar kelas menggunakan operator resolusi cakupan. Ini kita buat contoh pengkodingan seperti ini. Kelas my class kurung kurawal buka publik, kemudian void my method kurung buka kurung tutup titik koma kurung kurawal tutup titik koma, kemudian void my class my method kurung buka kurung tutup kurung buka kurawal buka code. Nah, seperti ini kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, kemudian terdapat parameter mode. Kita juga bisa meneruskan nilai ke metode seperti fungsi biasa. Nah, dalam contoh ini, metode speed menerima parameter max speed mengembalikan nilainya. Nah, di sini terdapat contoh pengkodean seperti ini, kelas car. Nah, di sini untuk mengukur kecepatan mobil. Kemudian, buat constructors. Maksud saya constructors. Constructors adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Nah, di sini contoh pengkodingannya yakni kelas my class kurung kawal buka publik titik 2 my class kurung buka kurung tutup kurung kawal buka konstruktor. Nah, di sini target logo. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nama sama dengan kelas, konstruktor harus memiliki nama yang sama persis dengan kelasnya. Kemudian tanpa tipe pengembalian, konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian bahkan void. Kemudian terdapat akses publik, biasanya dideklarasikan sebagai publik. Kemudian otomatis dipanggil. Jadi konstruktor dipanggil secara otomatis saat objek dibuat. Kemudian yang terakhir, dapat inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Di sini terdapat base class atau parent kelas yang diwarisi, kemudian derived class atau child kelas yang mewarisi dari kelas lain. Untuk mewarisi dari satu kelas, gunakan simbol titik 2. Nah, contohnya seperti ini pada pengkodeannya. Class vehicle, base class publik, 2, string brand, Ford, void home, kurung tuh, terus misal punya tutut. Nah, dan seperti ini. Nah, dalam contoh di atas, kelas car atau anak mewarisi atribut dan metode dari kelas vehicle atau induk. Nah, mungkin kurang lebih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.